Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu Anda, Sukamto di sini, dosen Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita bertemu secara online dalam mata kuliah aliran dua fase. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aliran 3 fase dan 4 fase serta aplikasinya. Para mahasiswa yang berbahagia, aliran 3 fase dan contohnya. Yang pertama, kita lihat aliran gas cair padat. Aliran gas cair padat pada sistem jenis ini terjadi misalnya dalam unggun terfluidisasi 2 fase dan reaktor kimia pengangkatan gas di mana reaksi gas cair dipromosikan oleh partikel katalis padat yang tersuspensi dalam campuran. Contoh lain dalam flotasi buih sebagai metode untuk memisahkan mineral dan melakukan reaksi gas cair dengan adanya katalis. Nah, yang kedua, para mahasiswa yang berbahagia adalah aliran gas cair-cair. Ini juga merupakan aliran 3 fase, ya, aliran gas cair-cair. Campuran uap dan 2 fase cair yang tidak larut adalah umum di pabrik-pabrik teknik kimia. Contohnya adalah aliran gas, minyak, air dalam sistem perolehan minyak dan aliran kondensat uap yang tidak bercampur dalam sistem kondensasi uap atau hidrokarbon. Contoh lebih lanjut terletak pada aliran minyak, air, dan gas alam. Aliran ini dapat terjadi dalam kondensasi atau penguapan campuran cair, misalnya kondensasi atau penguapan uap atau hidrokarbon. Nah, kemudian yang ketiga, para mahasiswa yang berbahagia adalah aliran padat cair-cair. Contohnya adalah pencampuran pasir dengan minyak dan air dalam pipa. Nah, kemudian pembahasan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan aliran 4 fase. Aliran multifase tidak terbatas hanya pada aliran 3 fase. Suatu contoh dari sistem aliran 4 fase akan berupa kristalisasi pembukuan kontak langsung di mana misalnya cairan butana diinjeksikan ke dalam larutan dari mana kristal akan dibentuk dan pembekuan terjadi sebagai akibat dari penguapan cairan butana. Dalam hal ini, keempat fase tersebut masing-masing adalah cairan fase butana, uap butana, fase terlarut, dan kristal atau padatan. Berarti ada 4 fase dalam hal ini. Nah, kemudian para mahasiswa yang budiman, kita akan bahas sedikit saja tentang parameter untuk aliran multifase. Di dalam perhitungan aliran multifase, kita masih banyak menggunakan penyederhanaan. Antara lain dalam perhitungan kita menggunakan metode terpisah dan kemudian kita gunakan rumus-rumus yang biasa dipakai untuk aliran 1 fase. Tentu tidak sempurna karena ini adalah sebuah pendekatan. Misalnya untuk menghitung laju aliran massa, kita menggunakan rumus G di mana G besar adalah laju aliran massa tunggal yang sama dengan m dot, ya, massa yang dihitung berdasarkan perbedaan waktu, yaitu merupakan limit untuk delta T mendekati 0 terhadap selisih massa atau delta M dibagi dengan selisih waktu atau delta T yang dalam bahasa matematika dituliskan dengan dm per detik atau derivatif M terhadap T. Nah, para mahasiswa yang budiman, selanjutnya adalah tingkat aliran volumetrik. Nah, demikian pula di dalam perhitungan terkait dengan aliran volumetrik ini, kita juga mendekatkannya dengan aliran 1 fase. Ya, kita hitung Q, yaitu laju aliran volumetrik untuk 1 fase yang merupakan V dot atau V ditaruh titik di atasnya.
yang merupakan V yang dihitung berdasarkan waktu, jumlah volume yang mengalir untuk satu satuan waktu tertentu, yang bisa dihitung berdasarkan limit untuk delta T mendekati 0 terhadap selisih volume dibagi dengan selisih waktu, yang dalam bahasa matematika kemudian dituliskan sebagai dV per dt atau derivatif V terhadap T. Nah, para Mas yang budiman, contoh-contoh aplikasi dalam aliran 3 dan 4 fase tadi banyak sekali, antara lain dari dalam sumur bor, baik untuk sumur bor berkaitan dengan eksploitasi atau eksplorasi minyak, atau eksplorasi dan eksploitasi barang tambang-tambang lainnya. Demikian para Mas yang budiman, kuliah kita secara singkat hari ini tentang aliran 3 fase dan 4 fase serta gambaran singkat aplikasinya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu kembali pada kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.